Hitung besar dan arah percepatan gravitasi suatu titik P yang terletak pada garis sumbu dari garis penghubung dua buah massa yang terpisah sejauh 2A. Nyatakan jawabannya dalam G, M, dan A. Kalau dari gambar di sini kita melihat bahwa titik P ini terletak sejauh 2A ya dari garis penghubung antara kedua massa. Nah, kita akan gambarkan vektor dari percepatan gravitasi yang mana hal yang harus kita ingat selalu mengarah dari titik menuju ke pusat bendanya. Itu adalah cara penggambaran vektor dari percepatan gravitasi. Ini kita namakan misalkan adalah G1 ya. Ini sengaja vektornya dibuat panjang untuk mempermudah ntar kita melihat bentuknya, yaitu ternyata Pitagoras ya, segitiga siku-siku. Dan P ini juga mengalami percepatan gravitasi akibat massa M. Arahnya kita namakan G2. Kita cari dulu G1 dan G2-nya ya. G1-nya rumusnya adalah G dikali M per R kuadrat. G-nya ini adalah tetap konstantanya gravitasi, kita buat G. M-nya adalah M dan jaraknya kita lihat dari sini. Dari titik P ke sini, ke M ini, jaraknya adalah membentuk Pitagoras ya. Jadi kita mencari dulu Pitagorasnya di sini nih, kita cari, yaitu akar dari A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Ya, di sini A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah 4A kuadrat hasilnya yaitu 5A kuadrat. Kalau kita akarin hasilnya yaitu A akar 5 ya. Jadi jaraknya di sini adalah A akar 5. Kita masukkan A akar 5 kuadrat sama dengan G dikali M per 5A kuadrat. Nah, G2 juga sama, ternyata angka-angkanya sama. Jadi nilai G1 nilainya sama dengan G2 ya. G1 adalah segini dan berarti G2-nya juga sama, G M per 5A kuadrat. Kita akan menggunakan rumus vektor ya, resultan, di mana antara G1 dengan G2 membentuk sudut yang kita namakan misalnya theta di sini. Tapi sebelumnya kita mengerjakannya dengan mencari sudut yang di sini dulu ya, yang kita namakan alfa. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini, sudut alfa ini kita bisa menggunakan yaitu memakai rumus tangen alfa sama dengan Y per X, yaitu hafalannya biasanya tan desa, artinya perbandingan antara depan dan samping sudut. Depannya yaitu A dan sampingnya adalah 2A. Jadi A per 2A hasilnya yaitu 1/2 ya, karena kita bisa coret. Nah, kita gunakan kalkulator, berarti mencari alfanya yaitu arkes tangen dari setengah yang nilainya 26,57 derajat. Berarti kalau kita misalkan ini adalah theta ya, theta ini adalah dari sini sampai sini, berarti tetanya adalah 2 kali alfa ya, berarti sama aja 2 dikali 26,57 derajat. Kita bulatkan nilainya 53 derajat. Sebenarnya ada rumus langsung, yaitu rumus cos 2 alfa ya. Rumusnya yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ini akan kita pelajari juga di kelas 2 tentang trigonometri lanjutan dari kelas 1. 2 alfa ini kan kita misalkan tadi adalah theta ya. Jadi ini kita masukkan theta karena kan alfa ini sama alfa ini sama, jadi nilainya sama dengan theta. Sama dengan 1 dikurangin 2 nilai sinnya yaitu sin demi. Jadi sin itu perbandingan antara depannya adalah A, dan miring A akar 5. Jadi depannya A, miringnya A akar 5 kuadrat sama dengan 1 dikurangin, ini kita coret, 1/5 sama dengan 4
per 5. Teknik ini tidak menggunakan kalkulator, tapi kalau ini harus menggunakan kalkulator. Selanjutnya kita hitung percepatan gravitasi totalnya. Resultannya, rumusnya yaitu G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2 dikali G1 dikali G2 dikali cos yang diapitnya ya, cos theta. Nah, kita masukkan G1 nya tadi nilainya adalah Gm per 5A kuadrat. G2 nya juga sama nilainya, Gm per 5A kuadrat. Jadi kita masukkan Gm per 5A kuadrat dikuadratkan ditambah Gm per 5A kuadrat dikuadratkan ditambah 2 dikali Gm per 5A kuadrat. Sebenarnya dikuadratkan juga ya, karena nilai G1 sama G2 kan nilai sama, jadi kita bisa langsung buat kuadrat. Cos 45 yaitu tadi kita udah hitung cos 45 4 per 5, atau kalau kita memakai rumus kita memakai 53 derajat, berarti memasukkan cos 53 sama dengan akar G kuadrat M kuadrat per 25A pangkat 4 ditambah G kuadrat M kuadrat per 25A pangkat 4 ditambah 2 kali 4 yaitu 8 per 5 nya dikuadratkan 25, tapi 25 dikali 5 jadi 8 per 125 G kuadrat M kuadrat per A pangkat 4 ya. Nah, kita tinggal menyamakan penyebutnya, berarti kita buat menjadi pernya yaitu per 125 A pangkat 4. 125 A pangkat 4 dibagi 25 A pangkat 4 yaitu 5 dikalikan dengan G kuadrat M kuadrat, jadinya 5 G kuadrat M kuadrat ditambah, ini juga sama ya, 5 G kuadrat M kuadrat ditambah 8 G kuadrat M kuadrat. Jadi sama dengan 5 tambah 5 10 tambah 8 menjadi 18 G kuadrat M kuadrat per 125 A pangkat 4. Nah, kemudian kita tinggal menyederhanakannya. Akar dari 18 yaitu 3 akar 2. Dan 125 kalau diakarkan yaitu 5 akar 5. Akar dari G kuadrat yaitu G, ini adalah M, pernya per A nya A kuadrat ya, A pangkat 4 diakarin. Hasilnya adalah ini, meter per second kuadrat. Kalau kita sederhanakan berarti nilai ini menjadi 3 akar 2 per 5 akar 5. Kita kalikan akar 5 per akar 5 untuk merasionalkan bentuk dari akar ini ya. Jadi hasilnya menjadi 3 per 25 akar 10 G M per A kuadrat meter per second kuadrat.